Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wad-du'a ilal huda wad-dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan musannif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah memberikan kita nikmat taufik hidayah sehingga pada subuh hari ini walaupun dalam kondisi diguyur hujan tetap membuat tidak menghalangi kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu subuh jamaah di masjid. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan pada subuh hari ini, apa yang kita kerjakan pada subuh hari ini senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima akan segala amal soleh kita, dikabulkan akan segala hajat kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan daripada kajian tafsir Jalalain di dalam surah Al-Baqarah memasuki ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun
qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ardh wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu masyaallah hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bahwasanya kisah ini asbabun nuzulnya ketika salah seorang di antara kalangan Bani Israel ketika itu, seorang kalangan Bani Israel ini memiliki harta yang banyak, memiliki tanah yang luas, memiliki kebun yang banyak, sehingga seorang yang mempunyai harta banyak ini di dalam satu riwayat hanya mempunyai seorang anak laki-laki tunggal. Maka di dalam ilmu waris bahwasanya ketika seorang orang tua meninggal dunia, maka kalau ada seorang anak laki-laki, maka otomatis saudaranya atau sepupunya yang lain tidak mendapatkan daripada warisan tersebut. Terhijab dia akan adanya seorang anak laki-laki tadi. Maka ketika orang yang mempunyai harta banyak ini, orang yang mempunyai kekayaan yang banyak ini diketahui oleh saudaranya, diketahui oleh sepupunya hanya memiliki seorang anak laki-laki tunggal, maka dia berpikiran bahwasanya ketika orang ini meninggal nantinya, ketika seorang yang kaya ini meninggal, maka otomatis harta kekayaannya akan diwarisi oleh anak laki-lakinya tadi. Maka berniatlah sepupunya tadi untuk membunuh akan anak laki-lakinya tadi, membunuh akan anak laki-laki tunggalnya tadi. Kenapa? Sebab karena kalau anak laki-lakinya tadi dibunuh, maka otomatis kalau seorang yang kaya tadi meninggal, otomatis harta warisannya akan jatuh kepada sepupunya yang lain. Ini terjadi di kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam karena merebutkan harta warisan. Jadi perkara merebutkan daripada harta warisan ini sudah terjadi pada zaman dahulu, ya. Sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa alaihissalam saja sudah terjadi di kalangan orang-orang yang ingin memperebutkan daripada harta warisan. Sampai ke zaman kita sekarang, ya. Tidak sedikit daripada orang sikut menyikut bahkan sampai membunuh karena ingin mendapatkan harta warisan daripada keluarganya tadi. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sepupunya tadi berniat membunuh anak tunggal itu untuk merebut daripada warisannya. Maka dibunuhlah anak laki-laki tersebut. Maka setelah dibunuh, dicampakkannya lah mayatnya tadi di kampung sebelah. Dilemparkannya, diletakkannya mayat anak tadi di kampung sebelah. Ibaratnya ini dia membunuh di desa A, maka dia mencampakkan mayat anak tersebut di desa B. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang-orang bertanya siapa yang membunuh anak tersebut,
Maka orang menjawab, ini yang membunuh pasti si kampung B ini. Karena mayat anak ini berada di kampung B. Nah, seperti itu. Maka Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sepupunya tadi bersembunyi di balik kejahatannya. Ya. Rupanya yang membunuh tadi, sepupunya yang membunuh tadi, maka dia bersembunyi di balik kejahatannya. Bukannya dia malah bersembunyi akibat perbuatannya tadi, malah dia yang memproklamasikan, bertanya kepada Nabi Musa, ingin mengungkapkan siapa yang membunuhnya. Jadi seolah-olah dia yang ingin mengungkap siapa yang membunuh anak ini tadi. Padahal dia yang membunuh. Dia yang membunuh anak tadi, tetapi seolah-olah dia yang ingin membuka siapa yang membunuh anak ini tadi. Maka Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka di zaman itu terjadilah perdebatan, terjadilah saling tuduh menuduh. Siapa yang membunuh anak ini? Si A menuduh si B menuduh si C menuduh si D. Ya. Saling menuduh ketika itu. Maka bertanyalah yang membunuh tadi kepada Nabi Musa. Dia mendatangi daripada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada kami siapa orang yang telah membunuh daripada seorang anak laki-laki ini tadi. Padahal dia yang membunuh, tapi seolah-olah dia yang ingin mencari tahu siapa yang membunuh tadi, bersembunyi di balik kejahatannya. Maka di ayat yang ke-67 ini, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika kaummu berkata kepada Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ya. Jadi ketika orang-orang tadi ingin mencari tahu siapa yang membunuh daripada anak laki-laki ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel ketika itu untuk menyembelih daripada sapi betina. Jadi Allah memerintahkan daripada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Maka mendengar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka kaumnya beranggapan bahwasanya ini merupakan suatu ejekan, ini merupakan suatu yang mengolok-olok, ya. Kenapa? Sebab karena kaumnya tadi ingin mencari tahu, bertanya kepada Nabi Musa, siapa yang membunuh akan anak ini. Tetapi Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Jadi di dalam pikiran mereka tidak nyambung. Ya. Kaumnya ingin mencari tahu siapa yang telah membunuh anak laki-laki ini, sedangkan Nabi Musa menyampaikan bahwasanya perintah Allah menyuruh kepada kalian untuk menyembelih sapi. Ya. Nah, jadi timbullah di dalam pikiran mereka, ini merupakan suatu yang tidak nyambung. Kita ingin mencari tahu siapa yang membunuh, tetapi disuruh kita untuk menyembelih sapi. Apa hubungannya? Jadi Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Dan di dalam agama ini ada halnya beberapa atau perkara-perkara yang mana perkara itu tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Artinya tidak terjangkau akal pikiran kita untuk menjangkau suatu perkara tersebut di dalam agama. Dari maka itu di dalam surah Al-Baqarah, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita allazina yu'minuna bil ghaib, untuk beriman kepada hal yang gaib, sesuatu yang tidak kita lihat sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, ya, diisra mi'rajkan, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, maka ketika itu banyak orang-orang yang tidak percaya. Apa sebabnya? Karena perkiraan mereka kendaraan yang paling laju ketika itu hanyalah kuda. Sedangkan perjalanan dari Makkah ke Palestina itu memerlukan waktu berbulan-bulan ketika itu untuk sampai dengan berkuda. Artinya tidak mungkin Nabi Muhammad ini mulai dari pertengahan malam sampai subuh pulang lagi ya, pulang balik pergi pulang dari malam sampai subuh hanya memakan beberapa waktu jam sampai. Maka ketika itu orang-orang banyak tidak percaya, ini merupakan suatu kedustaan karena mereka berpikir hanya dengan menggunakan akal mereka. Jadi di dalam perkara agama ini ada hal yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Seperti halnya juga yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ketika seorang itu hendak mengusap daripada kedua khufnya, jadi zaman Nabi dahulu, bahkan di zaman sekarang itu masih disyariatkan ketika dalam kondisi yang dingin bersangatan, maka boleh seorang itu berwudu tidak melepas daripada khufnya, tidak melepas daripada kedua sepatu yang ia pakai. Ya, dengan syarat-syarat tertentu, tetapi hanya mengusap daripada bagian belakang daripada bagian depan daripada sepatu khuf tadi. Maka Sayyidina Ali pun berkata, kalau seandainya agama ini hanya berdasarkan akal fikiran, kenapa ketika seorang itu mengusap dari khuf, yang diusap itu bagian depan, tidak bagian tapak daripada khuf tersebut. Artinya kalau kita pakai sepatu, tentu yang kita pijak ke tanah, tentu yang kotor itu bagian tapak daripada sepatu tersebut. Kena tanah, kena debu, tapak sepatu tadi. Tapi ini kata Sayyidina Ali, kalau agama itu hanya berdasarkan akal pikiran saja, kenapa ketika seorang itu mengusap khuf, yang diusap itu hanya bagian atasnya. Jadi bagian atas, bukan bagian bawah yang disapu. Padahal yang kotor kan bagian bawah. Kalau kita pikir-pikir. Jadi ada beberapa perkara di dalam agama itu yang mana akal manusia itu tidak mampu menjangkaunya. Seperti halnya di dalam surah Al-Baqarah ini, ketika Bani Israel menanyakan kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, beritahu kepada Allah, minta tolong kepada Allah, siapa yang telah membunuh daripada anak putra ini, siapa yang telah membunuh daripada anak laki-laki ini, maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih daripada sapi betina. Maka kaumnya karena menganggap ini suatu hal yang mustahil, suatu hal yang di luar akal, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, mereka mengatakan, atattakhizuna huzwa. Atattakhizuna huzwa, apakah engkau Nabi Musa ingin menjadikan kami ini sebagai ejekan, sebagai bahan olok-olok. Jadi dikatakannya Nabi Musa ini, apakah engkau ingin mengejek kami? Apakah engkau ingin mengolok-olok kami? Kami meminta tolong kepada engkau untuk memberitahu siapa yang membunuh anak ini. Engkau malah menyuruh kami untuk menyembelih sapi. Apakah engkau ingin mengejek kami? Maka Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Artinya mustahil seorang nabi menyuruh kepada kaumnya untuk menjadi seorang yang bodoh, untuk menjadi bahan olok-olokan. Mustahil. Ya. Ini semata-mata karena perintah Allah. Jadi karena Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang jahil, maka sontak ketika itu kaum Bani Israel ini ada perasaan takut di dalam hati mereka kalau seumpama ini akan menjadi azab kalau dia tidak melakukan perkara ini. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina saja. Artinya ketika mereka mendapatkan sapi betina, mereka sembelih
Sudah selesai perkara ketika itu. Tetapi yang namanya kaum Bani Israel ini merupakan kaum yang membangkang, merupakan kaum yang suka mempermasalahkan suatu perkara. Ya. Andai kata mereka langsung menyembelih sapi betina ketika itu, maka sudah habis perkara. Tetapi mereka ini malah menyulitkan akan diri mereka dengan banyak bertanya. Jadi tujuan mereka banyak bertanya kepada Nabi Musa ini supaya dia tidak menyembelih daripada sapi ini. Makin banyak bertanya supaya dia tidak menyembelih daripada sapi ini. Ya, jadi mereka terus bertanya-bertanya sampai 3 kali pertanyaan tentang sapi tadi. Maka pertanyaan yang pertama ialah qalu, mereka mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka mengatakan, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina itu besar ataukah kecil, tua ataukah muda. Nah, jadi ini di dalam firman Allah ini mereka mengatakan qalu du'u lana rabbaka, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Nah, ini bahasa Bani Israel ini. Jadi mereka mengatakan mohonkanlah kepada Tuhanmu. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu hanya Tuhan bagi Nabi Musa saja, bukan Tuhan untuk mereka. Karena mereka memakai kalimat ud'u lana rabbaka. Rabbaka itu khitabnya kepada Nabi Musa. Mohonkanlah kepada Tuhanmu. Nah, jadi ini menandakan bahwasanya mereka beranggapan bahwasanya Allah itu hanya Tuhan Nabi Musa, bukan Tuhan mereka. Nah, itulah saking pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel ini. Mereka masih jauh jaraknya antara Allah dengan mereka, masih jauh akan hijabnya. Mereka mengatakan, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar menerangkan kepada kami sapi tadi tua ataukah muda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bik. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Artinya umurnya pertengahan, ya, tidak tua dan tidak muda. Jadi berapa kira-kira umur sapi yang pertengahan itu? Berapa kira-kira? 1,5 tahun ini. Pokoknya tidak tua dan tidak muda, ya. Nah, pertengahan 1,5 tahun ya. Seperti itu. Ya, kira-kira kalau misalnya umur kita itu di antara 30-an sampai 40-an lah. Seperti itu. Tidak tua dan tidak terlalu muda juga. Maka ketika Nabi Musa menyampaikan bahwasanya sapi tadi tidak tua dan tidak muda, maka Nabi Musa mengatakan langsung, faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintah kepada kalian. Jadi Nabi Musa langsung menyuruh, langsung kerjakan, jangan banyak bertanya lagi. Nah, ini salah satunya. Tetapi karena mereka ini kaum Bani Israel ini ya, suka membangkang dan suka menyulitkan akan suatu persoalan, kalau mereka langsung tadi menyembelih selesai perkara, tetapi mereka malah bertanya lagi. Nah, pertanyaan kedua yang mereka tanyakan kepada Nabi Musa, qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Nabi Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya, warna daripada sapi tadi. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita misalnya pengurus masjid minta tuh ada sapi di Madura sembelih. Tidak mungkin pengurus masjid tadi bertanya, warna sapi tadi warna apa? Pernah kita mungkin. Ada orang hendak nyembelih kurban. Nah, disuruh beli sapi tadi. Beli sapi di Madura tadi. Warnanya warna apa? Kata pengurus masjid. Tidak pernah. Artinya kalau kita disuruh menyembelih sapi, terserah warnanya warna apa itu terserah. Yang penting jenisnya sapi tadi. Tidak usah bertanya warnanya. Nah, mungkin mereka beranggapan sapi itu banyak warnanya mungkin. Nah,
Jadi mereka bertanya apa warna daripada sapi tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurrun nazirin. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang warnanya kuning. Kuning tua, bukan juga seperti kuning muda, seperti warna keemasan. Jadi warna sapi tadi seperti warna keemasan, bulunya tadi, kulitnya tadi. Tasurrun nazirin, maka ketika seorang tadi melihat daripada sapi tadi, indah memandangnya, menyenangkan mata ketika memandang sapi tadi. Nah, seperti warna keemasan. Jadi setiap emas itu pasti warnanya kuning, tapi tidak setiap kuning warnanya emas. Ya. Nah, contohnya tadi sapi tadi. Nah, warnanya emas, tapi bukan kulit sapi tadi emas. Nah, tapi emas warnanya pasti kuning. Ya. Tapi tidak setiap kuning pasti emas. Banyak yang kuning tapi tidak emas kan. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka setelah mereka bertanya akan dua pertanyaan, ya, bagaimana usia sapi tadi, apakah tua atau muda? Nabi Musa menjawab dengan firman Allah, sapi tadi usianya pertengahan. Mereka pun bertanya, apa warna daripada sapi tadi? Maka Allah pun menjawab, warnanya seperti warna keemasan, tidak kuning tua dan juga tidak kuning muda, menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Maka mereka pun bertanya lagi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina tadi. Bagaimana ciri-cirinya yang lebih khusus lagi. Padahal tadi sudah diterangkan ciri-cirinya. Maka mereka bertanya, dijawab oleh Allah di dalam firman-Nya, innal baqarata syabaha alaina. Sesungguhnya sapi tersebut innal baqarata syabaha alaina. Mereka masih mengatakan sesungguhnya sapi tadi masih samar, masih abu-abu, tidak terlalu jelas bagi kami katanya. Wa inna insyaallahu ta'ala lamuhtadun wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami, jika engkau menerangkan kepada kami setelah jelas, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kami untuk menyembelihnya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul ard wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Jadi ciri-ciri daripada sapi tadi, bahwasanya sapi tersebut belum dipekerjakan, belum pernah sekalipun dipakai untuk membajak tanah, membajak sawah, untuk membajak tanah. Belum juga sapi tadi belum pernah dipakai untuk menyirami daripada tanaman. Ya, kalau kita lihat biasanya ya sapi-sapi lembu-lembu yang ada di Jawa sana, kerbau misalnya, nah itu dipakai biasanya untuk membajak sawah ya. Sawah itu ingin dibuka kan dibajak daripada tanahnya tadi. Nah, kalau misalnya sapi-sapi tembilahan ini kan cuma di dalam kandang saja. Kapan mau makan ada datang rumput kan. Kapan mau minum ada tuannya kasih minuman. Nah, tidak ada lapangan khusus ya. Kapan Idul Adha barulah mau disembelih barulah keluar. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi sapi tadi diterangkan oleh Nabi Musa, sapi tadi belum pernah sekalipun dipakai untuk membajak, sapi tadi belum pernah sekalipun dipakai untuk menyirami tanaman, dan sapi tadi pun juga tidak ada memiliki belang. Kalau seumpama sapi yang dipakai membajak tadi tidak mau dia membajak misalnya, pasti dicambuk oleh tuannya. Jadi ada bekas belang-belang cambuk di tubuh sapi tadi. Kalau dia pernah dicambuk oleh tuannya. Tapi ini tidak ada belangnya, tidak ada cacat, tidak ada belangnya, tidak pernah dipakai membajak. Maka setelah diterangkan akan 3 ciri-ciri tadi, maka mereka mengatakan barulah sekarang
jelas sudah apa yang engkau sebutkan Nabi Musa. Qalul ana ji'ta bil haqq, kata mereka. Sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya jelas, yang nyata, sesuai dengan yang kami inginkan, katanya. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini merupakan hikmah ya, bahwasanya sapi tadi ini merupakan salah satu daripada sapi yang istimewa. Bahwasanya pada zaman Bani Israel dahulu ada seorang bapak-bapak atau seorang kakek yang soleh. Seorang kakek yang soleh ini dia memiliki seekor sapi yang masih kecil. Maka seorang kakek ini dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil juga. Maka kakek itu mendatangi daripada hutan, dia pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan sapi betina ini kepadamu sampai ia besar untuk anakku nanti kalau ia sudah dewasa. Maka kakek tadi pun meninggal dunia. Jadi sapi tadi dibebaskan ke hutan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah saya titipkan sapi ini untuk anakku nanti kelak ketika ia sudah besar. Maka anak ini pun beranjak dewasa sehingga ia hanya mempunyai seorang ibu. Saking taatnya anak ini kepada ibunya, dia membagi malamnya itu menjadi sepertiga. Sepertiga malam dipakainya untuk tidur, sepertiga malamnya dia pakai untuk sholat tahajud atau sholat malam, sepertiga malamnya ia pakai untuk duduk di samping ibunya. Jadi anaknya merupakan anak yang soleh. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Lantas di pagi harinya anak ini mempunyai pekerjaan untuk mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Maka uangnya pun juga dibagi sepertiga. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk diberikan kepada ibunya. Nah, jadi ini merupakan anak yang soleh sekali ya. Maka suatu ketika ibunya pun berkata, wahai anakku, kita mempunyai satu buah warisan yang diwariskan oleh ayahmu. Ada seekor sapi betina yang mana sapi tersebut berada di hutan ini. Maka ketika engkau mencari nanti sapi tersebut, berdoalah kepada Allah dan sambil bertawasul kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Jadi ini salah satu bentuk tawasul ya. Jadi di zaman Nabi Musa dulu sudah ada tawasul ila hadratin Nabi ya. Sampai zaman kita ya. Jadi disuruh untuk bertawasul kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika anak tadi mencari sapi tersebut di sebuah hutan, maka dengan berjalan-jalan dicarinya lah, maka ketemulah sapi tadi seperti yang disebutkan oleh ibunya. Ciri-cirinya warnanya keemasan. Dan ketika anak tadi menemukan akan sapi tadi, dia pun bertawasul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Maka dengan sendirinya sapi tersebut datang kepada anak tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sapi betina tadi Allah izinkan untuk berbicara. Maka sapi tadi pun mengatakan, "Wahai pemuda, engkau boleh menunggangiku." Tapi anak tadi mengatakan, "Ibuku tidak memerintahku untuk menunggangimu, akan tetapi hanya memerintahku untuk membawamu dari leher." Artinya menarik dari lehernya saja. Seperti itu. Maka ketika sampai kepada ibunya membawakan daripada sapi tersebut, anak tadi pun berkata, "Wahai ibu, ini sapi yang sudah disebutkan olehmu." Maka ibunya pun memerintahkan kepada anaknya tadi untuk dijual sapi tersebut di pasar dengan harga 3 dinar. Jadi 1 dinar itu Bapak Ibu, kalau dinar itu merupakan koin atau kepingan emas. Sedangkan dirham itu merupakan kepingan daripada perak. Jadi 1 dinar itu dikira-kira harganya seperti 3 juta rupiah kalau kita hargakan rupiah. 1 koin dinar tadi. Jadi kalau kira-kira 3 dinar yang disuruh dijual oleh ibunya harganya kurang lebih 9 juta harga sapi tersebut.
Maka ketika sampai di pasar, dijuallah sapi tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada malaikat untuk mendatangi anak tersebut. Maka malaikat tadi datang menanyakan tentang sapi tadi. Berapa engkau jual harga sapi tadi? Maka anak itu menjawab 3 dinar dengan ridho ibuku. Maka sapi tadi pun maka malaikat tadi pun juga bertanya kepada anak tadi untuk menguji. Kami membeli sapi ini dengan 6 dinar, tetapi tidak dengan ridho ibumu. Maukah engkau menjualnya? Nah, maka anak tadi pun mengatakan kalau seandainya engkau menawarkan akan 1 karung emas dengan tidak ridho ibuku, niscaya aku tidak akan menjualnya. Maka anak tadi pun pergi menghadap ibunya. Ada orang yang ingin membeli sapi ini dengan harga 6 dirham. Bagaimana ibu, apakah dijual atau tidak? Maka ibunya pun menjawab, jual dengan harga 6 dirham dengan izinku. Maka sampai ke pasar, anak tadi mengatakan kepada malaikat yang berbentuk daripada manusia tadi, aku jual 6 dirham dengan izin ibuku. Maka malaikat tadi pun yang berbentuk manusia tadi mengatakan, saya beli 12 dirham. Jadi biasanya orang menawar itu kan makin murah, ini menawar makin mahal harganya. Coba kalau kita berdagang makin kayak gini kan bagus. Menawar itu bukan makin murah, makin mahal. Ditawarkan 12 dirham, tapi tidak dengan izin ibumu. Maka anak tadi pun kembali menghadap ibunya, wahai ibu, orang tadi menawarkan 12 dirham. Nah, maka ibunya tadi mengetahui bahwasanya yang datang ini bukan manusia, tetapi malaikat yang berbentuk daripada manusia. Maka ibunya tadi mengatakan, pergilah kepada orang tersebut dan tanyakan, apakah engkau menyuruh kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak? Maka malaikat tadi pun mengatakan bahwasanya nanti akan ada orang daripada Bani Israel yang akan membeli sapi tersebut dengan harga 1 karung daripada emas, dengan harga semuat kulit daripada sapi tadi. Jadi kalau kita hitung-hitung seperti 1 peti daripada koin emas. Maka datanglah daripada Bani Israel tadi untuk membeli daripada sapi tadi. Setelah dibelinya, maka disembelihlah sapi tersebut. Maka setelah disembelih sapi tersebut, bagian daripada sapi tersebut, dalam satu riwayat mengatakan ekor daripada sapi betina tersebut itu dicambukkan ke mayat yang meninggal tadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala hiduplah putra yang meninggal tadi dalam kondisi yang mana lehernya masih dipenuhi dengan darah. Jadi kalau kita bilang ya mayat hiduplah. Dengan izin Allah dia hidup kembali dengan masih bercucuran darah di lehernya. Maka dengan izin Allah anak tadi pun mengatakan yang membunuh adalah Fulan bin Fulan, yang membunuh adalah sepupunya tadi. Maka dengan izin Allah, maka sepupunya tadi terhalang mendapat warisan, bahkan dia dihukum kisos, dihukum mati juga. Maka selesailah daripada kisah daripada sapi betina ini. Maka Allah abadikan kisah ini dengan mentakzimkan salah satu surah yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah, mungkin kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat diambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.